Banyak orang teman-teman sekalian yang masih belum yakin bahwasanya memang satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, bahkan pemusnah apapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Sang Pencipta Allah. Buktinya mereka masih ragu. Banyak orang di antara kaum muslimin bahkan mengaku Islam, mereka masih menggantungkan nasibnya, keluh kesahnya kepada selain Sang Pencipta. Selalu sibuk pada saat sakit, tidak pernah mengucapkan ya Allah sembuhkanlah aku, tapi sibuk dari dokter ini ke dokter itu, obat ini dan obat itu, sehingga akhirnya masuk dalam sabda Nabi SAW. Dan Allah berfirman dalam hadis ini, hadis qudsi, hai anak Adam, kalau engkau yakin dengan kerajaanku maka engkau tidak butuh dengan raja siapapun dari manusia. Dan hai anak Adam, kalau seandainya engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka kau akan penuhi semua kebutuhanmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan sekutuku itu. Jadi kalau seandainya seseorang berobat dan tidak pernah sembuh, kasuistiknya sederhana. Karena tidak yakin dengan Sang Pencipta Allah. Dia hanya terus saja menggantungkan nasibnya pada makhluk. Kalau belum sembuh, larinya ke dokter yang lain. Bukannya malah ikhtiar, sholat, sujud, memohon kepada Sang Pencipta. Allah sangat memanjakan kita, membolehkan kita untuk curhat, berkeluh kesah. Dan Allah tidak pernah jenuh sampai kita hanya jenuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Tuhan kalian Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian sendiri jenuh. Memang sudah putus asa, enggak mau lagi memohon kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan. Tapi selama kita tidak pernah berpikir itu dan terus-menerus menyampaikan semua hajat kita, makin banyak disampaikan hajat, makin sering kita curhat dan manja dengan Allah, maka makin besar pahalanya. Orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, berzikir, sujud, membaca kitab Al-Quran, maka makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita temukan para ulama salaf, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, generasi emas Islam yang tiga. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, maksudnya sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, kemudian tabi'in yang belajar dari para sahabat, kemudian tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Mereka kalau sakit sedikit saja, seperti kakinya tersentuh dengan batu, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Kalau ini penyebabnya adalah dosa, diampuni. Lalu memohon dengan masalah itu, Allah Subhanahu wa taala malah meninggikan derajatnya dan menghapus dan memberikan tambahan pahala. Meninggikan derajat dan menambahkan pahala. Kalau mereka sakit atau mereka mempunyai halangan apa saja mau keluar, selalu mengeluh, berkeluh kesah dengan Allah. Dan sebenarnya syariat Allah yang mulia, Islam, sudah mengajarkan kita itu. Mau pakai baju berdoa, mau buka baju berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau keluar kamar mandi berdoa, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, sampai mau berhubungan biologis pun sama. Semuanya dihubungkan dengan doa, dan doa itu adalah penyampaian seorang hamba memohon kepada Tuhannya dan merendah agar Allah memenuhi segala kebutuhannya. Tentu banyak sekali kisah-kisah, mungkin mudah-mudahan nanti kalau Allah mudahkan saya mengingat, saya akan sampaikan. Tapi yang jelas kita berikan kronologisnya terlebih dahulu seperti itu. Siapapun teman-teman sekalian yang berusaha untuk menggantungkan nasibnya pada manusia, dipastikan manusia itu seperti dia. Idenya sepanjang ide dia saja dan sebanyak idenya, dan tidak ada solusi yang dia bisa dapatkan langsung kecuali kalau dengan taufik dari Sang Pencipta Allah. Kenapa kita tidak bergantung padanya? Begitu pula banyak orang dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, meminta tolong. Tapi setelah itu minta-minta ke kuburan di sebelah masjidnya. Menggantungkan batu dan jimat di tubuhnya. Masih memohon-mohon pada benda-benda yang dianggap keramat. Lalu mana komitmen pembicaraan kita tadi? Para sahabat kalau sendal mereka putus ridwanullahi alaihim, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Jadi sangat luar biasa ketergantungan dan keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah.